Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kan Ibu udah kirim Google Form absen ya di grup WA, tapi sepertinya Ibu mau ngecek kehadiran kalian lagi dari sini. Diva Hoiri Nisa, Hadir, Bu. Halimatus Sa'diyah, Hadir, Ibu. Laila Amalia, Hadir, Bu. Rifda Destiara, Hadir, Ibu. Rintan Apriani, Hadir, Ibu. Siti Sarni. Hadir, Ibu. Baik ya, sepertinya hadir semua ya. Biar lebih semangat nih, kita nyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dulu kali ya. Udah pada tahu kan? Kalau mau nyanyi juga boleh banget. Tinggal dinyalain aja mikrofonnya. Muncul gak? Muncul. Oh iya. Iya, tadi belum muncul ya? Lupa. Belum, Ibu. Share screen dulu. Nah, ini. Share. Tidak ada suaranya, Bu. Gak ada suaranya. Ada gak suaranya? Nggak ada, Bu. Sebentar Tidak ya. ada, Bu. Udah dinyalain kok audionya. Udah ada belum? Belum, Bu. Udah kan? Sar. Belum ada suaranya, Bu. Coba lo nyalain dulu deh situ. Masih belum ada suaranya ya? Di sini udah diatur kok. Udah. Kok nggak ada ya? Udah gampang, nanti tinggal diedit. Kenapa?
Enggak, nggak dihapus. Aku save di file yang AAAA. Aku save di file yang Nah, ada AAA. selanjutnya kita masuk ke materi kali ya. Oh iya, melanjutkan materi yang kemarin. Ada yang tahu nggak sih kemarin kita bahas materi apa? Kemarin kita membahas keterkaitan bunyi dan hubungannya dengan indera pendengaran, Bu. Good, betul sekali ya Siti Sarni. Jadi kita pagi ini akan belajar lagi mengenai keterkaitan bunyi dengan indera pendengaran. Sebelumnya apa yang kalian tahu sih tentang bunyi ini? Gimana ya proses bunyi tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Pak Iruza. Bunyi adalah getaran yang merambat, Bu, karena manusia memiliki indera pendengar. Ya, pintar sekali Fairuza. Jadi getaran tersebut merambat sebagai gelombang melalui media transmisi, contohnya gas, cair atau padat ya, biar lebih jelas. Kita lihat PPT dulu kali ya. Nah, di sini ada bunyi. Sebentar, belum di share screen. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah terlihat, Bu. baik, yang pertama ada bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh sebab itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, contoh-contoh dari sumber bunyi yaitu alat-alat musik tradisional seperti angklung, gamelan, suling, gendang yang dipukul, dan lain sebagainya. Salah satu contoh sumber bunyi yang merupakan alat musik tradisional adalah gendang. Gendang itu yang ini ya. Nah, selanjutnya, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Nah, getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui 3 medium. Yang seperti yang tadi Ibu sebutkan ya, bisa melalui media gas, cair, atau padat. Bunyi juga termasuk pada gelombang longitudinal. Bunyi masuk ke dalam gelombang longitudinal karena arah rambatannya sejajar. Yang kemudian bunyi dapat dipantulkan. Kemudian sifat-sifat bunyi selanjutnya yaitu bunyi dapat diserap. Kemudian bunyi dapat dipadukan. Untuk sifat-sifat bunyi merambat ini, bunyi dapat merambat pada benda padat, benda cair, pada gas atau udara. Untuk bunyi merambat pada benda padat, bermain telepon kaleng, contohnya, yang dihubungkan dengan benang merupakan contoh dari perambatan bunyi melalui benda padat. Kaleng merupakan benda padat yang berfungsi untuk merambatkan bunyi.
Penting untuk diketahui, bunyi lebih cepat merambat melalui benda padat daripada benda yang lain. Hal ini terjadi karena benda padat memiliki partikel yang lebih rapat untuk merapatkan bunyi. Bunyi pada benda cair. Salah satu contohnya seperti gambar di samping, kita dapat menyiapkan air di dalam sebuah ember, lalu pukullah bagian dinding ember tersebut dan dengarkanlah suara pukulan tersebut dengan menggunakan corong. Corong diletakkan ke dalam air, kemudian dekatkan bagian atas corong ke telinga kita. Maka kita akan mendengar suara pukulan tersebut. Bunyi merambat pada benda gas atau udara. Contoh bunyi dapat merambat melalui benda gas, di mana saat kita berbicara, bunyi akan merambat melalui udara dan akan sampai ke telinga masing-masing, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Sifat-sifat bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat bergema dan menggaung. Gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Untuk mengurangi gema dan gaung, di bioskop atau studio rekaman sering diberi benda penyerap bunyi atau lunak seperti karpet, busa, gabus, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan melihat video pembelajaran supaya lebih jelas lagi ya. Sebentar. Ibu, maaf, kok tidak ada suaranya ya, Bu? Iya Fairuza, nanti itu diedit aja ya. Soalnya nggak tahu ini kenapa.
Nah, setelah kalian tonton video tadi, udah tahu belum sih sifat-sifat bunyi itu apa aja? Saya, Bu. Ya, boleh Halimatus Sadia. Jadi tadi setelah ditonton, sifat bunyi itu ternyata merambat, Bu, dan dapat dipantulkan dan dapat diserap. Iya, betul sekali ya. Jadi sifat-sifat bunyi itu sebetulnya tidak jauh dari pengertian bunyi itu sendiri. Seperti dapat dipantulkan, dapat diserap, merambat, dapat dipadukan, dan ada juga bunyi yang termasuk ke dalam gelombang longitudinal karena arah rambatannya sejajar. Jadi selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya untuk melakukan percobaan sesuai yang di buku yang sudah Ibu share di grup WA. Jangan lupa LKPD yang Ibu share di grup WA juga dikerjakan. Baik, Bu. Sebelum diakhiri ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya. Oh iya, Bu. Tadi ada sifat-sifat bunyi disebutkan bahwa bunyi dapat dipantulkan. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, kalian pernah tidak bersuara atau berteriak nih di sebuah dataran tinggi? Nah, suara kalian itu akan terasa menggema. Hal ini terjadi karena bunyi yang dihasilkan tersebut mantul pada benda keras di sekitarnya. Itulah kenapa suara dapat dipantulkan. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sejauh ini apa aja sih yang kalian pahami setelah pembelajaran tadi? Ini, Bu, sifat-sifat cahaya. Dan ternyata bunyi itu bisa merambat, memantul, dan dipadukan, Bu. Ya, betul sekali ya. Cahaya juga ada yang termasuk ke dalam gelombang longitudinal karena tadi arah rambatannya sejajar. Baik, untuk pembelajaran sudah selesai sampai sini saja ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.